Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, masuk. Ya, silakan untuk duduk di sebelah mana? Di mana aja, Kak? Oh iya, silakan. Iya. Gimana? Sudah nyaman duduknya? Sudah. Kesini tadi naik apa? Naik angkot. Oh, naik angkot. Memangnya rumahnya di mana? Gak jauh sih, Kak, Cisalak. Oh, nggak jauh di sana. Iya. Jauh tadi perjalanannya? Enggak sih. Tujuannya mau melakukan konseling atau sudah melakukan konseling sebelumnya? Saya belum pernah konseling. Oh, belum pernah konseling. Taunya konseling kesini tuh dari ada rekan atau teman atau dari sosial media? Dari sosial media aja sih, ada di FYP yang. Oh, iya. Berarti belum melakukan sesi konseling. Biar hubungan kita makin akrab ya. Untuk itu kita kenal dahulu. Sebelumnya kalau boleh tahu nama kakak siapa? Renisa. Oh, Renisa. Biasanya dipanggil siapa? Reni. Oh, perkenalkan, nama saya Luciana Margarita Simamora. Biasanya dipanggil Lucy. Kalau biar makin akrab kita manggil kakak atau manggil nama? Apa aja sih? Kakak boleh. Baik, saya akan manggil kakak aja ya, biar semakin baik ya. Untuk itu tadi kakak bilang belum pernah melakukan sesi konseling ya. Dari sesi konseling ini ada berbagai tahapannya ya. Sesi konseling kita berlangsung, kalau hendaknya kita berdoa terlebih dahulu agar sesi konseling ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, baik ya. Untuk itu tadi kakak bilang belum pernah melakukan sesi konseling ya. Dari sesi konseling ini ada berbagai tahapannya ya. Baik, sini saya akan menjelaskan pengertian dari konseling. Konseling adalah proses pemberi bantuan untuk membantu individu dan mengatasi dan mengentaskan permasalahan yang sedang kakak alami saat ini ya. Adapun juga dari pengertian ini, tujuan dari konseling. Tujuan dari konseling ini adalah membantu memahami diri kakak dan juga mampu meningkatkan kemampuan dan beradaptasi dan juga kualitas diri kakak. Sampai di sini dari pengertian dan tujuan kakak sudah memahami apa itu pengertian konseling dan tujuan konseling? Belum apakah kalau ada solusi, apakah ada solusi untuk itu? Baik, untuk itu ada pun dari sesi konseling ini ada pengertiannya, yaitu pengertian dari konseling yaitu proses pemberi bantuan terhadap individu untuk membantu dan mengatasi dan mengentaskan permasalahan yang sedang kakak alami saat ini. Tujuan dari konseling ini untuk memahami dan untuk membantu meningkatkan kemampuan dan juga beradaptasi dan kualitas diri kakak. Sampai di sini penjelasan dari pengertian dan tujuan konseling. Apakah kakak sudah
Ngerti apa itu pengertian dan tujuan konseling? Sebenarnya belum terlalu mengerti sih saya, cuma pengen nanya aja kalau konseling itu konselornya akan memberi solusi untuk kita yang bercerita gitu. Kalau proses untuk memberikan solusi ya lebih ke solusi, cuman kalau konselor itu kan lebih ke gimana caranya kita memberikan saran atau memberikan dukungan terhadap klien untuk membantu dalam mengatasi permasalahan yang sedang dialami si klien tersebut. Masih ke ranah solusi juga, cuman solusinya secara bertahap. Jadi kalau kita cerita itu bakalan selalu selalu dipantau atau hanya cerita sekali saja gitu? Kalau soal cerita mau dipantau atau apa? Atau ceritanya sekali doang terus langsung selesai gitu? Itu sebenarnya tergantung kakaknya mau kalau sudah rileks dalam sesi konseling ini berlangsung, kakak sudah bisa tidak kesini lagi, atau kalau misalnya masih ada permasalahan lagi bisa datang ke sini. Ya. Udah. Berarti di sini kakak sudah mengerti dari pengertian dan tujuan konselingnya. Untuk itu di sini enggak. Baik, untuk dari saya sudah menjelaskan apa dari pengertian dan tujuan konseling ini. Untuk itu kakak sudah mengerti kan dari pengertian dan tujuan konseling ini. Tadi sudah kakak tanyakan. Di sini saya akan lanjutkan. Adapun dari pengertian dan tujuan ini, asas-asasnya dalam sesi konseling ini. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini dalam kakak bercerita permasalahan kakak, rahasianya akan terjaga oleh saya dan tidak akan saya ceritakan ke siapapun kecuali tanpa persetujuan dari kakak. Yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi kakak datang ke sini secara terbuka untuk menceritakan permasalahan yang sedang kakak alami saat ini. Dan yang ketiga ada asas kesukarelaan. Asas ini kakak datang sesi konseling ini secara sukarela dan tidak ada paksaan dari orang lain. Dan yang keempat ada asas kegiatan. Asas kegiatan ini kakak bisa aktif dalam menceritakan permasalahan yang sedang kakak alami. Yang kelima ada asas kekinian. Jadi asas kekinian ini permasalahan yang sedang kakak alami saat ini. Jadi ada 5 asas yang harus kita terapin dan kita laksanakan dalam sesi konseling ini. Apakah kakak sudah bersedia untuk menceritakan masalah yang sedang kakak alami saat ini? Silakan untuk kakak bercerita. Dia bersedia. Silakan Pak untuk bercerita. Sebenarnya sedikit takut sih saya sebelumnya untuk konseling, cuman untuk saat ini berusaha untuk mencari solusi gitu.
soalnya kayak dari teman terdekat atau keluarga kurang mendukung untuk mendengarkan cerita gitu kan. Dari teman dan keluarga tidak mendukung untuk bercerita. Berarti kakak datang ke sini bercerita sama saya. Untuk itu dari permasalahan kakak bisa diceritakan secara detailnya seperti apa? Ya sebelumnya sih kan saya bekerja dari pagi sampai malam. Iya, bekerja. Tinggalnya sama orang tua saya kan di rumah. Iya. Iya. Punya adik juga saya. Iya. Saya kan kuliah tuh. Iya. Kuliahnya saya sendiri juga kan. Soalnya ya orang tua saya punya ini juga, adik juga. Iya. Ya saya ini aja, capek aja maksudnya. Tuh udah tugas kuliahnya saya numpuk, kerja dari pagi sampai malam gitu, ada ininya dan tambah sebelumnya dihambat oleh ekonomi. Jadi kakak sudah bekerja sambil kuliah ya. Bekerja sambil kuliah. Terus untuk memenuhi kebutuhan ekonomi ya, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Nah, silakan untuk kakak bercerita apa yang sedang kakak alami supaya kakak rileks dan menceritakannya. Silakan kak. Ya, silakan untuk kakak ceritakan permasalahan yang sedang kakak alami sekarang, agar permasalahan yang sedang kakak alami sekarang bisa tenang dan rileks. Silakan kak. Ya, sebenarnya saya agak bingung sih, pengen cerita juga kan sebelumnya ya, cerita ke teman terdekat atau keluarga juga tidak ada dukungan atau tidak ada solusi sama sekali. Maka dari itu saya cerita ke kakak supaya lebih tenang aja gitu ya. Iya. Masalahnya Ya sebenarnya permasalahan ini saya capek aja sih untuk apa ya, kerja ya sambil kuliah juga, untuk permasalahan ekonomi juga begitu, dari segi keluarga yang menuntut memberi. baik, silakan untuk kakak bercerita tentang permasalahan yang sedang kakak alami. Silakan kak. Ya sebelumnya sih saya ini aja sih, capek aja sih, maksudnya kayak kuliah gitu kan sambil kerja, terus juga bingung untuk mengatur waktunya karena kan kerjanya dari pagi sampai malam gitu, itu malamnya juga kan malam banget. Dan juga saya kan tinggal sama orang tua gitu, banyak ininya sih kak, kayak tahu sendiri mungkin kalau kita sama orang tua gimana, kayak tuntut untuk beli gitu. Padahal kan saya juga kuliah ya, mungkin sebagai anak emang harus masih sih, cuma ya gimana gitu kalau kita punya rumah. Jadi kayak apa ya, tugas kuliah juga nggak selesai jadinya kalau pikiran kita tuh kemana-mana gitu kan. Tugas kuliah banyak. Iya. Sambil kerja.
memberi orang tua atau gimana? Atau karena ingin membalas budi orang tua? Ya sebenarnya itu aja sih, ingin membalas budi orang tua aja. Terus dari permasalahan ini, apakah kakak sudah mengatur waktu yang sudah kakak jalankan? Nah itu saya sulit untuk mengaturnya. Sulit untuk mengaturnya. Dalam mengatur waktu ini, kakak perlu namanya melihat jadwal yang saat sebaiknya kakak kuliah di jam sekian dan kerja di jam sekian, dan selanjutnya kakak bisa melihat di mana kakak bisa mengerjakan tugasnya dan yang lainnya juga. Iya, emang sih maunya begitu, cuman gimana ya, saya kan kadang masuk jam 7 tuh, jam 7 masuk, habis itu pulang jam 11 malam gitu Kak. Belum lagi perjalanannya dari rumah itu sejam, dari kantor ke rumah sejam Kak. Ya gimana ya, ini juga sih maksudnya. Jauh juga ya. Iya. Perjalanannya. Belum lagi di kantor itu tekanan kayak gitu, kayak kerja harus secara cepat dan target gitu Kak. Ini juga sih. Lalu gimana respon orang tua pada saat kakak kuliah sambil bekerja? Ya mereka senang-senang aja sih saya kuliah, supaya lebih pendidikannya lebih tinggi ya. Pendidikan. Apakah orang tua setuju pada saat kakak kuliah sambil bekerja dan bekerjaannya itu sampai larut malam? Ya kurang setuju sih sebenarnya, soalnya kayak capek kan kamu. Terus capek, cuman saya nekat aja pengen kuliah di mana. Ya. Kerja sambil kuliah ini apakah akan mengganggu pada saat manajemen waktu dalam pola tidur? Mengganggu sebenarnya, mengganggu banget. Itu bisa 3 jam atau 4 jam. Lalu langkah apa yang harus kakak lakukan untuk kedepannya lebih baik? Belum tahu gitu. Kenapa belum tahu? Apa yang ada masih keganjal dalam pikirannya? Iya itu makanya saya bingung tuh Kak. Bingung. Mungkin kakak bisa lebih mengatur waktunya lebih manajemen lagi untuk bisa ke kuliah dan ke bekerja, dilihat waktunya dan mengerjakan tugasnya juga, dan bisa membagi semua waktunya. Kakak bisa membuat waktu di dinding dengan menulis di kertas karton atau yang lainnya, hari Senin sampai Jumat dan seterusnya. Sebelumnya kakak sudah tahu kan caranya untuk bisa membuat seperti itu yang saya jelaskan tadi, membuat manajemen waktu dari kantor dan Senin sampai Jumat.
Seninnya bekerja atau kuliah, jadi bisa lebih rileks dalam melakukannya. Belum tahu. Jadi dari yang saya ucapkan, apa kakak akan melakukannya? Sebisa mungkin akan saya lakukan sih. Apakah kakak tertarik dari untuk saya menjelaskan itu dan membuat bingkai dari karton untuk mengatur waktu kakak gimana ke depannya? Ya, mungkin sulit sih buat itu, buat jadwal, soalnya kan gak nentu, kadang ya pulangnya segitu, kadang pulangnya jam segini gitu kan. Itu juga saya mah kerjaannya Dan nanti kerjanya juga kan banyak tuh, kalau kuliah sambil kerja kan banyak tugasnya. tugasnya banyak Iya. di kuliah. Memangnya kuliah sambil kerja, kuliahnya lebih berat kuliah apa kerja? Ya, kerja sih kan. Oh, kerja. Iya. Iya, iya. Kerja dari pagi ya sampai Sampai malam itu, sampai jam 9, jam 11. Iya. Untuk dari itu, evaluasi apa yang kakak dapat untuk kedepannya dari mengelola waktu kakak? Untuk mengatur waktu ya pasti untuk mengatur waktu, cuman itu belum tentu juga saya bisa kan. Kenapa memang belum bisa? Karena itu jam kerjanya. Jam kerja Ya. perusahaannya belum menetap ya? Ya, Menetap. Kita cuma kita berdua gitu. Berarti dari mengenal ini kakak bisa belajar ya ya, dalam membagi-bagi waktu kuliah sambil bekerja, dan juga memberikan sedikit rezeki kakak, orang tua kakak. ya. Berarti kakak sudah pikir matang-matang ya untuk bekerja sambil kuliah ini. Udah itu Pak. Sudah berlangsung berapa lama? Setahun, enggak sih, setengah tahun itu Pak baru. Berarti kakak kesini sudah merasa capek banget untuk Iya. sudah merasa capek. Iya, iya, saya paham kalau kakak sudah merasa capek dan bingung gimana harusnya. Ya, memang dalam kuliah dan bekerja ini sangat berat ya kak. Tidak ada yang tidak berat. Tuh. Iya. Berarti di dalam kuliah ini kakak sudah berapa lama Apa Kak? kuliahnya? Oh, kalau untuk kuliah saya setengah tahun. Iya. Setengah tahunnya. Sudah cukup lama ya. Kalau kerja saya udah lumayan lama, udah 2 tahun kerja. 2 tahun. Saya kan kuliah itu ibaratkan kayak menyusul gitu. Menyusul. Jadi, saya pikir ya sayang kalau kuliah gitu. Berarti ini lebih membantu orang tua ya? Iya. Iya, iya, iya. Agak berat sih kak dari permasalahan ini. Kakak juga sudah bingung membagi waktunya. Terus juga kakak segalanya untuk bisa menyelesaikan baik dalam kuliah, pekerjaan, dan juga biaya buat keluarga juga. Untuk itu kakak bisa dapat menceritakan ini
ke saya maupun juga ke orang lain terdekat lagi, supaya bisa memberikan saran atau pendapat yang lebih tepat. Walaupun saya sebagai saran mengatur waktu jadwal dan membuat karton supaya bisa mengingat di bagian-bagian dari hari Senin sampai Jumat. Hari Senin kakak misalnya ada tugas, kakak bisa menyelesaikan tugasnya, tugas perkuliahan maupun pekerjaan, seperti itu. Apa dari penjelasan saya ini kakak sudah baik dimengerti? Iya, lumayan kan nanti. Lumayan. Apa masih ada yang keganjal, yang ada yang ingin diceritakan lagi? Ya, sepertinya cukup sih untuk permasalahan ekonomi, mungkin tidak terlalu dipermasalahkan ya. Karena kan memang udah terlalu juga kan. Nggak terlalu banyak bentuknya juga. Berarti orang tua tidak menuntut harus biaya yang dikasih itu banyak. Iya, nggak terlalu banyak misalnya, tapi ya setidaknya sebulan sekali lah gitu. Berarti capeknya di dalam kuliah dan pekerjaan aja, walaupun di satu sisi berat juga kalau misalkan mau meninggalkan pekerjaan, tidak ada biaya untuk bisa lanjut kuliah. Iya. Dan juga kuliah tidak bisa ada, walaupun dari pekerjaan tidak bisa kuliah nanti agak ribet ya, berat untuk itu. Lalu apa yang perlu kakak lakukan untuk depannya? Untuk lebih ini aja sih, lebih ikhlas aja. Di kelas, Iya. di kelasnya seperti apa? Seperti apa ini, bersyukur aja, seperti bersyukur setelah ya bisa kerja ke kuliah gitu. Iya, karena di luar sana banyak orang yang belum bekerja ya, Iya. sulit sekali dan bekerja, baik bekerja maupun kuliah, seperti itu. Baik dimengerti untuk penjelasan permasalahan kakak ini. Apakah kakak sudah merasa tenang dari penjelasan kakak ini? Ya cukup. Sudah cukup ya. Apa masih ada yang ganjel? Apa yang mau diceritakan lagi? Nggak ada sih Kak, untuk menjaga kesehatan mental aja. Dari kesehatan Iya. mental. Merilekskan pikirannya. Iya. Kakak bisa merilekskan pikiran itu bisa kakak berolahraga, melakukan aktivitas yang membuat pikiran itu bisa hilang, dan juga tidak terbebani apapun, baik dalam perkuliahan maupun pekerjaan, dan memikirkan biaya yang harus kakak tanggulangi itu. Iya. Berarti ya jangan sampai juga kakak sampai drop untuk memikirkan permasalahan yang kakak alami saat ini. Berarti dari cerita ini kakak benar-benar merasa butuh dukungan dan support ya. Iya, untuk kesehatan mental dan sehari ya. Cukup dimengerti sih kak. Iya.
cukup dipahami dari permasalahan kakak ini. Benar-benar menunggu kesehatan kakak karena butuh waktu yang cukup panjang dalam menghadapi ini semua, ketenangan hati dan pikiran kakak juga. Iya, Apa sudah rileks kak atau sudah. ya? Iya, lumayan. Cukup. Dari rate 1 sampai 10 sudah sampai mana? Ya, 10 sih kak. 9. 9. 9 sih kak. Tenang ya kak, kalau misalnya emang dari permasalahan ini memang tidak ada yang bisa secepat itu selesai, pasti ada aja jalannya. Untuk itu dalam sesi konseling ini, terima kasih sesi konseling ini sudah berakhir. Terima kasih juga kakak sudah datang berkunjung di sini. Sebelum itu silakan kakak bisa melanjutkan aktivitas lagi. Iya. Ya. Ya, terima kasih ya kak. Hmm. Ya, saya pamit ya kak. Iya, terima kasih ya. Iya. Ya.